jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan Tuhan Kau yang paling mengerti. Paling mengerti semua selalu ajaib bagiku. Kau selalu ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Kau selalu ajaib bagiku. Mari bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat anugerahnya
ajaib buat kami semua. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber sukacita kami, Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah penolong kami Tuhan dalam segala kesesakan kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Mari bersama naikkan pujian ini dari awal, katakan Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu.
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus, Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan ku agungkan, ku agungkan Yes Lord Jesus, Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Segenap hatimu katakan, ku nyanyi Hosana. Ini pengagungan kami Yesus bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes Lord Jesus, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri sorak-sorai paling meriah untuk Yesus Tuhan, katakan haleluya. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan di tempat ini Tuhan. Yang siap bersukacita lebih lagi, sama-sama saya katakan amin, haleluya. Mari samakan tepuk tangan kita saudara. Kita mau nyanyikan Gloria bagi Yesus, amin. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sing it out. Gloria, Gloria.
siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan pengagungan hanya bagi nama-Mu. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ditolong Tuhan, aku dipulihkannya.
tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini dengan iman, katakan aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Angkat suaramu lebih keras lagi dengan iman, katakan aku ditolong, ku percaya. Tak ada yang haleluya. Semua kami ditolong Tuhan. Sembah Dia. Percaya yang ditolong Tuhan, yang butuh pertolongan Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah Yesus. Semua fokus memuji menyembah Tuhan. Amin. Itu sungguh baik Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi. Aku ditolong Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yes. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Percaya dalam nama Yesus. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia.
Bapa yang baik, Bapa Yahweh yang sungguh baik bagi kami. Kami percaya apapun menjadi keadaan kami pada saat ini, kami percaya kami akan ditolong oleh-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan dipulihkan oleh-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan disembuhkan, bahkan finansial kami akan dipulihkan, bahkan pelayanan ministry kami akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi setiap kami, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan, kuatkan kami Tuhan, sehingga kami akan tetap maju melangkah dengan satu iman yang pasti, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, tetapi kuasa dan mujizat-Mu akan tetap menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami. Ini iman kami, hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, kasih tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Boleh ya buka ini. Oke, Ibu Mary Ayah. Kita akan mulai dengan satu pujian ya. Ini pujian ini saya dapatkan kira-kira 1 minggu yang lalu ketika ada persekutuan doa. Ketika ada persekutuan doa di tempat kami, lagu yang sudah lama sekali saya baru dengar. Ketika saya mendengar ini, saya terinspirasi ketika pas waktu itu Pak Gembala bilang ada jadwal khotbah ya. Saya terinspirasi dengan lagu ini, coba ya. Hanya satu jalan, jalan kehidupan. Hanya satu jalan, jalan keselamatan. Amin. Datanglah sekarang, hai teman. Datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Amin. Coba ditampilkan dulu. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang, hai teman. Sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut mengasihi, menyayangimu. Amin, saudara. Meski dunia gelap topan menderu, meski badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goncang. Perahu kapal takkan goncang dan takkan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang lagi. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus ya. Ya, Yesus mengasihi saudara ya. Saya selalu berpesan dalam khotbah saya, Yesus mengasihimu dan mengasihiku tanpa syarat, tanpa henti dan tanpa batas. Oke? Jadi apapun yang sedang terjadi melanda hidup kita pada saat ini, jangan lupa. Pujian tadi bilang, aku dipulihkan, aku disembuhkan ya, aku ditolong, pasti ditolong Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang berjanji bahwa aku
tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Oke, coba bisa tampil ininya. Saya sekilas saya kasih apa? Ada bahan ininya. Ya ini lagunya. Next, 2. Ya, ini sekedar mengingatkan kita ya. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, Kisah 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi ini saya hanya sekedar, ini ayat-ayat yang sudah dasar ya, yang kita sudah tahu sudah lama sekali ya. Oke, next. Ya, jadi next. Ya. Nah, saya juga mau ingatkan ya, master plan dari Bapak Yahweh untuk kita semua tuh ya, ada pemulihan. Ya, ada pemulihan. Dia bilang dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada jawaban doa, ada kelepasan, ada kemenangan, ada penghiburan, ada mujizat ya. Saya percaya kita semua sudah alami ini. Betul ya? Ya, ada masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi saat ini kita berbicara mengenai restorasi atau pemulihan di dalam ministry atau pelayanan. Ya. Ministry kita melayani dipulihkan, tetapi tentunya harus dipulihkan dulu finansialnya, betul nggak? Ya, kalau nggak ada hepeng, nggak bisa pelayanan kita, betul ya? Hepeng tetap mesti ada. Oke, baru kemudian kesehatan. Ya, kesehatan kita mesti dipulihkan oleh Tuhan. Baru kita bisa cepat bergerak. Nah, jadi ini memang mesti diminta. Saya mau menekankan kepada ini ya. Jadi sekali lagi, rancangan Tuhan itu, rancangan awal semula dari Tuhan itu, dari Bapa Yahweh adalah ada kesembuhan dan ada semua. Ada mujizat, ada pertolongan, ada apapun yang kita butuhkan. Kenapa? Karena di dalam Dia ada segala-galanya. Oke, next. Yang kedua, Yesus mengasihimu tanpa syarat, tanpa batas, tanpa henti. Mana ayatnya? Oke. Sebab kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berakhir, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Yesaya 46 ayat 4, bahkan sampai masa tuamu aku adalah Dia, dan sampai masa memutih rambutmu aku akan menggendong, aku telah melakukannya dan akan menanggung, dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan kamu ya. Tahulah ini juga ayat-ayat yang sudah sering kali kita dengar dan bahkan sudah menjadi pengalaman pribadi dalam itu. Terus next. Oke. Yeremia 31 ayat 3, dari sejak lama Yahweh telah menampakkan diri kepada Israel dan berkata, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal, oleh karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Efesus 3 ayat 18, dan bersama dengan semua orang kudus kamu dimampukan untuk dapat memahami betapa lebar, panjang, dan dalam dan tingginya kasih Kristus. Next. Nah, sekarang mungkin kita bertanya ya, kalau Tuhan itu baik ya, Tuhan itu menyiapkan segalanya, Tuhan itu ya, dia bilang tadi ada punya master plan yang sangat indah bagi kita. Nah, kok ada badai dalam kehidupan? Ada badai, betul ya? Ada badai dalam apa semua. Dia bilang, tapi dia berfirman ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Dan itu dia katakan lagi, sebab itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dan dalam kesusahan demi Kristus. Sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Nah, saudara, Bapak, Ibu, rekan-rekan sepelayanan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus ya, maksud daripada penderitaan atau masalah itu sudah membuat kita tuh selalu dekat dengan Dia. Betul? Ya, saya kalau merenungkan hidup saya, masalah ada, pasti ada masalah. Tapi justru lewat masalah itu kita melihat kuasa Tuhan yang kuat itu datang untuk menyatakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Jadi harus ada itu untuk melatih kita. Oke, next. Ya, ada badai. Tapi sekalipun ada begitu banyak badai yang menimpa kehidupan kita ya, tetapi dia katakan ya, hari ini ada kabar baik bagimu dan bagiku. Ya, ini contoh, dia bilang apa? Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, diam, tenanglah, maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Lalu dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya,
Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan pernah. Ini ayat-ayat ini ya, saya mengulang aja ayat-ayat ini supaya apa? Supaya ketika kita berjalan tidak ada keraguan lagi ya. Pujian tadi berkata jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Semua masalah yang kita alami ya, kalau kita ingat Roma 8 ayat 28 berkata apa? Ya, bahwa Yahweh turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Oke? Nah, sekarang ya. Oke, ya, coba next. Ya, ini kesimpulan ya. Di dalam Yesus ada pemulihan, ada peningkatan dalam pelayananmu dalam ministry, bukan hanya peningkatan. Ya, kalau kita YAS sekarang YAS Jakarta membutuhkan pengembangan ya. Ada pujian yang berkata apa? Sebab engkau apa? Kan mengembang, betul? Ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Amin. Dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Jadi YAS Jakarta membutuhkan ini sekarang. Bukan hanya sekedar mempertahankan, tetapi supaya kita punya iman ya. Iman kita dulu pernah berkata 1000 orang ya. Ya, tetap kita canangkan dalam doa kita. Saya percaya itu terjadi. Oke? Jadi kesimpulannya, Yesus mengasihimu tanpa syarat, tanpa batas, tanpa henti. Proses demi proses dalam kendali Roh Kudus pasti terjadi dalam episode-episode perjalanan kehidupanmu. Tetapi engkau adalah lebih dari pemenang di dalam setiap episode tersebut. Ya, hidup ini penuh dengan episode-episode dari yang satu ke yang lainnya. Dan setiap episode saya mau ingatkan, engkau adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang karena Yesus. Okay? Jangan takut, jangan bimbang, jangan berputus asa karena Yesus adalah nakoda kehidupan. Dia tetap menjadi pemimpin. Nah, sekarang saya rindu ya. Kita lihat waktunya. Saya rindu untuk menceritakan bagaimana satu orang di dalam Alkitab ini, dalam Bible ini yang menyatakan bagaimana dia dipulihkan. Saudara tahu, pernah dengar mengenai Hana? Ya. Hana ini anaknya adalah Samuel. Dia adalah salah satu istri daripada Elkana. Elkana punya 2 orang istri, yang satunya Penina, satunya Hana. Nah, yang Penina ini punya anak, yang Hana nggak punya anak. Kenapa? Karena apa? Tuhan yang menutup kandungannya. Kalau kita perhatikan baca 1 Samuel 1 itu ceritanya lahirnya Samuel. Itu memang Tuhan yang menutup kandungannya. Tetapi saudara tahu, yang menjadi modal Hana ya, dia bilang, Tuhan, aku ini hambamu. Dia menangis dan dia bilang, Tuhan, saya dihina terus oleh istri yang satu ini. Jadi saya mohon supaya Tuhan membuka kandungan saya. Dan akhirnya saudara tahu, dia menangis, akhirnya lewat kemurahan Tuhan, ternyata Tuhan membuka kandungannya. Saudara, ini satu keputusan yang sudah diambil, Tuhan yang tutup, tetapi akhirnya Tuhan yang membuka. Ya, saudara perhatikan ya. Jadi ini yang kedua, Hizkia. Ini pribadi yang kedua adalah Hizkia. Hizkia ini sudah dibilang, sudah keputusan dari sorga ya. SK sudah turun, Hizkia sampaikan pesan kepada keluargamu, karena engkau akan check out. Hari ini juga engkau akan check out. Saudara tahu, Hizkia menangis dan dia bilang, Tuhan, masa Tuhan gak mengingat masa muda saya yang penuh dengan resiko ya. Dia membakar ular tembaga yang didirikan oleh Musa ya. Semua kuil-kuil penyembahan berhala ditebang, dihancurkan oleh dia ya. Dia terancam dibunuh oleh bapaknya sendiri dan terancam dibunuh oleh bangsa Israel ketika itu ya. Semua itu dia pulihkan, dan dia, firman Tuhan berkata bahwa raja-raja Yehuda sebelum dan setelah dia tidak ada yang sebaik dia. Dia yang melakukan pembaharuan total di sana. Dan akhirnya saudara tahu, modal ini ketika dia bersuruh kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, masa Tuhan tidak mengingat saat-saat yang lalu. Jadi Hizkia dan Hana ada modalnya ya, yaitu komitmen. Hana berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan. Hizkia bukan hanya komitmen, dia sudah melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Sehingga apa? Ketika Tuhan mendengar doanya, Tuhan menjawab. Ya, mungkin ada di antara saudara yang mengalami hal ini. Sakit yang mungkin tidak tersembuhkan. Ya, beberapa tahun yang lalu saya mengalami sakit penyakit ya.
Saya kena serangan jantung ketika itu, kira-kira 4 tahun yang lalu. Tetapi ketika saya berseru kepada Tuhan, ternyata Tuhan itu baik dan Dia mendengar. Kan aku ditolong Tuhan ya, pujian tadi itu luar biasa. Jadi memang pertolongan Tuhan. Nah, yang ketiga, saya kemarin hampir 1 hari saya duduk ya. Ibu-ibu kemarin ada acara ya. Jadi saya duduk diam dan saya mendengar cerita tentang Ayub. Ayub itu luar biasa. Tetapi ujung-ujungnya ya, Ayub 42 dikatakan keadaan Ayub dipulihkan. Setelah apa? Setelah Ayub menyesali semua perkataannya dan perbuatannya kepada Tuhan. Dia menyesali dan akhirnya keadaan Ayub dipulihkan. Luar biasa, 2 kali lipat. Sama dengan Hana tadi. Hana mempersembahkan Samuel menjadi hamba Tuhan kepada Imam Eli. Tetapi akhirnya dari yang mandul, akhirnya Tuhan memberikan dia 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki sebagai pengganti Samuel yang dia persembahkan. Oke, ulang. 3 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Luar biasa. Firman Tuhan tadi berkata yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke? Coba di apa? Yesus mendengar, betul? Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat pemulihan terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya, jadi apapun yang menjadi keadaan kita pada saat ini, percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Saudara, beberapa 1 bulan yang lalu saya cek di Manado, kreatinin saya itu tinggi sekali. Dan saudara tahu kalau kreatinin itu tinggi, itu berarti gagal ginjal ujungnya. Saudara tahu, secara manusia saya keder. Ya, keder. Benar. Asam uratnya tinggi, kreatinin asam urat tinggi sekali. Nanti terus ya sudah, apalagi bersuruh kepada Tuhan. Dan saya percaya ya, saya sudah mengalami mujizat kesembuhan itu sudah 3 kali. Dan saya percaya, saya bilang Tuhan ini adalah mujizat keempat yang Tuhan lakukan. Ada semua data-data pemeriksaan dokter. Kemarin saya periksa, dia sudah di ambang batas kreatininnya, turun. Saudara, semua hanya karena apa? Karena apa? Di dalam kesesakanku saya selalu ingat apa? Mazmur 50 ayat 15 bilang begini. Tuhan bilang, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Itu ayat yang gak pernah saya lupa dalam hidup saya. Dan tetap dia bilang tadi ya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat mujizatnya terjadi. Amin. Ya, jadi jangan takut, jangan bimbang dan ragu ya. Jangan takut, jangan berputus asa. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam perahu kehidupanmu. Dan Dia adalah nakoda yang pasti akan membawa kita untuk masuk dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya di dalam setiap episode kehidupan kita ya. Banyak episode-episode yang kita lalui, betul ya. Ya saudara tahu, sekali lagi saya bilang, saya ingatkan ya, Tuhan pasti akan memulihkan finansialmu. Tuhan pasti akan memulihkan kesehatanmu. Sehingga apa? Sehingga aku akan maju di dalam ministrimu, dalam pelayanan ya, itu akan berhasil. Sekali lagi, perlu duit untuk pelayanan. Untuk pengembangan gereja kita perlu uang. Dan saya percaya ya, tahun ini seperti dicanangkan oleh gereja kita, yaitu pemulihan. Tahun ini adalah restorasi atau tahun pemulihan. Dan semua aspek kehidupan kita akan dipulihkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi itu ada pesan yang saya tidak pernah lupa setiap kali khotbah. Saya selalu bilang, jangan lupa Yesus mengasihi kita semua, tanpa syarat, tanpa henti, tanpa batas. Dan ketika Anda ada dalam masalah, jangan lupa berseru kepada Tuhan ya. Kembali ke pujian tadi, Marlin, yang pertama. Jangan takut,
Jangan bimbang dan ragu. Amin. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Dari awal, masih ada waktu. Hanya satu jalan, jalan kehidupan. Hanya satu jalan, jalan keselamatan. Hanya satu jalan, jalan keselamatan. Datanglah sekarang padanya. Datanglah sekarang, hai teman, datanglah sekarang. Datanglah sekarang padanya. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Hanya satu kasih, hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Hanya satu kasih, kasih yang setia, kasih yang setia. Sambutlah sekarang, sambutlah sekarang, hai teman. Sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut mengasihi, menyayangimu. Amin. Jangan takut. Walau dunia gelap topan menderu, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goncang, tak akan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Amin. Saudara, jadi sekali lagi pesan saya ya untuk menutup renungan, bahwa Yesus mengasihimu dan mengasihi saya tanpa syarat, tanpa batas, tanpa henti. Sebab itu berjalanlah terus ya, apapun yang menjadi masalah kita. Kenapa? Percayalah, tepat pada waktunya Tuhan akan menyelesaikan semua permasalahanmu, baik episode demi episode yang berikutnya dalam hidup kita. Nah, dan yang ketiga, Tuhan berjanji bahwa setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, semua ada campur tangan Tuhan di sana. Kalau Ayub bisa dipulihkan, kalau Hizkia bisa diberikan satu mujizat yang luar biasa, umurnya diperpanjang 15 tahun, saudara. Ya, kalau Hana yang mandul, dia bisa Tuhan membuka kembali rahimnya. Saudara dan saya juga, Tuhan rindu dan dia sanggup untuk melakukan semuanya bagi saudara dan bagi saya. Amin. Ya, saya melihat. Tapi jangan lupa, ada modal yang harus kita berikan. Yosua semasa mudanya, dia punya seorang yang punya integritas yang sangat tinggi kepada Bapak Yahweh. Ya. Saya melihat ya, mujizat terjadi. Mana Pak Edwin? Calon jenderal ini mana? Ya. Kita melihat bagaimana, iya kan? Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, dia tetap melakukan pelayanan di tempat ini. Ya, saya sibuk. Apalagi Pastor Petrus yang memang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya. Iya, pasti ya. Ya, kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri.
Jadi jangan lupa, Yesus beserta dengan kita. Dia ada dalam perahu kehidupan kita, menjadi nahkoda setiap saat. Berserulah kepada Dia dalam kesesakanmu, maka mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan, sekali lagi, kalau Tuhan menolong Hana, Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan Ayub. Kalau Tuhan melakukan pemulihan dalam kehidupan Hizkia, saya percaya kesembuhan, pemulihan dalam ministry dan apapun yang kita dambakan pasti akan kita alami dalam hidup kita. Ya, semoga, saya percaya semua kita pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati. Dalam Yesus ada kepastian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Petrus. Haleluya. Tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya saudara, gaya khotbah seperti Pastor Niko ya, menyampaikan firman Tuhan sambil memuji. Semua orang punya karisma dalam menyampaikan firman Tuhan. Di sini suaraku enggak ada. Saudara, hari ini tema kita berbicara tentang healing and restoration of ministry. Kesembuhan, pemulihan dalam pelayanan. Hari-hari ini semua pelayanan kita mau Tuhan pulihkan. Pelayanan istri ke suami, ke anak-anak. Pelayanan suami ke istri, ke anak-anak. Sehingga di dalam keluarga itu sama-sama melayani. Dan itu dibawa juga ke gereja. Saudara, di gereja ini juga kita saling melayani. Yesus juga butuh tim, padahal Dia Tuhan. Dia panggil Petrus, seorang penjala ikan. Dia panggil Paulus, seorang penjahat. Dia panggil Lewi yang sekarang yang dikenal menulis Injil Matius. Dan dia adalah seorang pemungut cukai, orang yang sangat dibenci orang Israel. Dipanggil melayani. Artinya semuanya ternyata dipanggil untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Jadi tidak ada di antara kita yang berkata, saya tidak layak Pak. Saya belum layak, saya belum pantas. Jika saudara berkata saudara belum pantas melayani Tuhan, saudara sedang merendahkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata ke Sakeus, ke Lewi, ikutlah aku. Mari melayani bersama-sama. Padahal mereka bisa berkata, tunggu saya bertobat lama dulu. Jadi hari ini saudara kita dipanggil untuk melayani. Banyak hari-hari ini yang sakit secara rohani, secara finansial, secara tubuh. Butuh didoakan, butuh kesembuhan. Mungkin saudara kurang pintar untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saudara kurang pintar untuk mendoakan. Tapi saudara bisa mempertemukan yang sakit itu dengan kami, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Ada beberapa jemaat. Pastor, bisa enggak pergi ke rumah, ada teman saya di daerah Sunter Agung, doakan seperti ini. Siap. Kan dia buka jalan saudara. Kami pergi ke rumah orang itu, kami doakan dan satu keluarga itu terlayani dengan baik. Saudara bisa membuka jalan untuk pelayanan pastoral terbuka di mana-mana. Saudara bisa mengajak saya masuk ke rumahnya siapa untuk ada doa kelepasan kah di sana, doa kesembuhan kah di sana. Mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, katakan amin. Saudara boleh melihat tangan kanan saudara, tolong angkat tangan kanan saudara. Saudara lihat, ada tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku di sana. Ada kuasa Tuhan Yesus di sana. Kuasa yang Yesus berikan kepada saya itu tidak berbeda dengan kuasa yang ada pada saudara. Pakailah tangan itu untuk menumpangkan tangan, untuk mendoakan yang sakit, memberkati rumah, memberkati tanah, semua melayani dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Beberapa hari ini saya selalu merenungkan di kitab Kisah Rasul. Mereka, firman Tuhan tertulis seperti ini. Mereka melayani dengan kuasa
dan otoritas. Sehingga firman Tuhan tersebar kemana-mana. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hidup saudara, perjalanan saudara itu berjalan dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang berfirman, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Percaya siapa? Orang yang percaya yang mau melayani Yesus. Orang yang percaya melayani Yesus, tanda-tanda mujizat menyertai hidup saudara dan saya. Baik di dalam keluarga, keluarga saudara menjadi langganan mujizat Tuhan. Baik di dalam gereja ini menjadi pusat orang terima mujizat Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari pemain musik maju ke depan. Jadi saudara, jangan ada yang merasa tidak layak. Bahkan ada yang merasa belum waktunya. Ingat kalau Yesus memanggil seseorang itu, kriterianya tidak jelas. Yesus memanggil Petrus. Dia seorang nelayan, tidak punya pendidikan secara akademis, secara umum, bahkan secara teolog, gak punya. Ikut saya. Kalau dia mau berdebat, tunggu dulu Tuhan. Ada orang yang berkata, tunggu dulu aku kuburkan orang tuaku. Yesus berkata, orang yang demikian tidak pantas, tidak cocok masuk di dalam tim ministrinya Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, saudara adalah tim ministry Tuhan Yesus Kristus lewat wadah gereja YAS. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan.